Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul, yaitu dalam keadaan terjepit. Judul firman Tuhan yaitu dalam keadaan terjepit. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat pokok kita di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 19. 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 19. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari cerita perikop ini kita bisa melihat suatu peristiwa yang tragis, kalau saya boleh katakan. Dalam kejadian ini di kota Siklak sungguh membuat pedih hati bagi Daud dan para pasukannya. Sepulang dari arena pertempuran yang memakan waktu tempuh jauhnya yaitu 3 hari perjalanan, waktu ia pulang, ia mendapati rumah mereka menjadi abu. Rumah mereka terbakar dan anak istri mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Wow, sungguh amat memedihkan hati Daud dan pasukannya. Di ayat yang ke-6 kita melihat Daud di dalam posisi ini sangat terjepit. Atau lain kata, Daud di sini merasa tertekan oleh peristiwa ini. Istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan. Bahkan rakyatnya sendiri hendak melempari dia dengan batu. Karena mereka memandang Daudlah penyebab semua malapetaka ini. Wow, sungguh sangat ironis yang dialami Daud dan pasukannya. Nah, pada situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud lakukan? Di ayat yang ke-6 kita bisa mengerti apa langkah Daud dalam menghadapi peristiwa ini. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Aduh, inilah suatu sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud. Di dalam situasi yang sulit, di dalam suatu situasi yang terjepit, dalam tekanan yang luar biasa. Ya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini perlu kita garis bawahi. Kata menguatkan juga mengandung arti menjadikan kuat. Apa yang harus dijadikan kuat? Kepercayaannya, harapannya, keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Ini yang perlu kita bangun hari-hari ini. Mungkin tekanan itu ada dalam kehidupan kita. Yang perlu kita kuatkan adalah pengharapan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai masalah itu melebihi kekuatan kita. Jangan sampai masalah itu melebihi kepercayaan kita, lebih kuat dari kepercayaan kita. Saya tidak mengerti apa hari-hari ini keadaan kita. Mungkin sama seperti Daud dalam tekanan oleh berbagai hal. Tekanan itu mungkin bisa berbicara sakit penyakit.
Tekanan itu mungkin bisa berbicara masalah keluarga, suami, istri. Tekanan itu juga mungkin berbicara masalah dalam usaha pekerjaan saudara. Apapun masalah itu, dalam tekanan model apapun yang Bapak Ibu alami, kepercayaan kita harus lebih kuat dari tekanan itu. Harapan kita harus lebih besar di dalam Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan harus kita tambah terus. Sampai tekanan itu tidak ada artinya di hadapan kita. Kalau boleh saya katakan, tekanan itu harus di bawah kaki kita. Masalah itu harus di bawah kaki kita. Sedangkan pengharapan, iman, keyakinan kita taruh di atas kepala kita. Secara manusia, kita lihat. Mungkin Daud ini sedih, tidak mampu menghadapi. Secara manusia wajar jika saudara, Bapak Ibu Saudara alami khawatir, takut. Tapi saya mau katakan jangan berlarut-larut Bapak Ibu tinggal di dalam kekhawatiran. Jangan berlarut-larut Bapak Ibu tinggal di dalam tekanan hidup. Sebab itu saya mau katakan ayo bangkit. Bangkit dari tempat tidur saudara. Mungkin dalam keadaan sakit. Dalam situasi apapun, mari bangkitkan kepercayaan kita. Kuatkan kembali pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab di dalam kepercayaan itu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Memang tidaklah mudah mengalaminya. Terkadang kita bingung bagaimana harus melangkah. Kalau saudara di dalam situasi yang demikian, belajarlah seperti Daud. Di ayat yang ke-8 kita melihat, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kita boleh ambil kesimpulan, dalam situasi yang tertekan, kita mau bawa situasi ini di hadapan Tuhan. Kita mau minta hikmat dari Tuhan. Kita mau melangkah. Bagaimana kita melangkah? Kita mau semuanya itu kita serahkan dalam tangan Tuhan. Segala keputusan kita. Tunggulah, jangan tergesa-gesa Bapak Ibu Saudaranya. Bagaimana Tuhan menolong saudara? Berdoalah sampai Tuhan pimpin saudara ke langkah berikutnya. Saya percaya kalau ini kita lakukan, kita datang, kita bertanya kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus saudara kerjakan? Saya percaya hasilnya di ayat yang ke-19 kita boleh melihat tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini hasilnya kalau kita ini kepercayaan kita ini kita kuatkan. Ini hasilnya kalau kita ini bertanya kepada Tuhan. Tidak ada kehilangan sesuatu yang baik, yang kecil maupun yang besar. Semua dikembalikan Tuhan. Apa yang pernah hilang di dalam hidup saudara, ya itu akan dikembalikan Tuhan demikian rupa. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, di saat situasi menjepit saudara, menekan saudara dengan kuat, kuatkan kepercayaan saudara, pengharapan kita kepada Tuhan. Kepercayaan iman kita harus lebih kuat dari tekanan itu. Mintalah hikmat Tuhan bagaimana saudara harus melangkah, mengambil keputusan. Tunggulah sampai Tuhan pimpin ke langkah berikutnya. Haleluya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari berdoa bersama saya pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih memelihara kami. Apapun situasi yang kami alami hari ini Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami tekanan. Mari Tuhan tolong kami supaya kami menguatkan pengharapan, kepercayaan kami, keyakinan kami kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Allah. Dan kami percaya
bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan kami ke langkah-langkah berikutnya. Dan kami percaya Tuhan sudah buka jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhan.